pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita teman-teman hari ini program perdana dari Fakultas Dakwah, namanya Ngobrol Pintar bersama Fakultas Dakwah, atau kita sebut sebagai Ngopi Berdakwah. Telah bersama saya Mbak Wuri, atau nama lengkapnya adalah Roro Wuri Aringgo Asih, Magister Ilmu Komunikasi. Beliau lulusan dari Universitas Diponegoro. Ya, otomatis beliau adalah seorang ahli komunikasi. Begitu juga dengan kami adalah Pak Dr. Mukti Ali M. Hum sebagai Dekan Fakultas Dakwah, yang kebetulan ini periode kedua, Pak ya. Ya. Beliau juga ahli komunikasi, dan karena itu hari ini kita temanya tentang komunikasi antar etnis. Ada yang tanya, kok acaranya ngopi, kita kan puasa kok ngopi toh Pak? Gitu. Ada yang tanya tadi, netizen atau mahasiswa kita ada yang tanya kayak gitu. Terus menurut Mbak Wuri itu gimana? Kenapa Bapak puasa-puasa itu ngopi? Kalau secara kepanjangannya sih oke, Pak. Tapi kenapa simbolisnya ngopi, Pak? Iya, karena memang kopi itu kayaknya tidak bisa lepas ya Mas Ari. Mau puasa, mau Syawal, mau hari Senin, mau hari Sabtu tetap ngopi. Kita tetap pakai kopi, dan karena itu nanti akan kita jadikan satu bentuk filosofis dari sebuah perkumpulan yang menjadikan sebuah diskusi yang melahirkan pemikiran yang produktif. Sip. Ada kita namanya ngopi, ngobrol pintar. Oke, tema hari ini apa, Wuri? Tema hari ini kita ngomongin tentang puasa, pandemi, dan etnisitas. Agak berat nih yang belakang nih. Tapi ini ahlinya banget untuk Pak Mukti. Dengan komunikasi kultural antar etnis dalam kondisi pandemi COVID-19 dan puasa. Wah, ini kayaknya masa sekarang ya, COVID-19. Di Salatiga sudah ada berapa ya Pak? Iya, saya dengar sih sekitar 7 atau 8 gitu. Banyak juga ya. PDP ya Pak. Kebetulan saya di Ungaran itu sudah ada 2 kalau nggak salah sampai saat ini Pak. Tapi nggak tahu Dekan ini adalah juga termasuk tim gugus tugas tugas ya? di Yayasan Salatiga. Oh iya, hari ini ceritanya nanti kita akan share tayangan ini di YouTube, di YouTube-nya namanya apa Pak Ali? Fakultas Dakwah Yayasan Salatiga. Kemudian hari ini kita juga live di Instagram Fakultas Dakwah. Yang belum follow, ayo follow. Yang belum. Sudah berapa yang nonton? Baru 3.000. Iya. Yang belum subscribe channelnya Fakultas Dakwah, ayo subscribe. Siapa tahu ini adalah media kita ke depan ya Pak. Kayaknya mungkin TV atau radio sudah mulai nggak tahu usianya sampai kapan, tapi media sosial ini kayaknya harus kita galakkan. Masuk ngobrolin itu, Wuri, ini ada pesan dari Pak Dekan. Biar karena ini masih masa-masa penerimaan mahasiswa baru, Pak Dekan akan sedikit cerita bagaimana kondisi dan situasi Fakultas Dakwah sekarang, dan seperti apa untuk pembelajaran semester ke depan. Gitu, enggak Pak Dekan? Iya, Fakultas Dakwah Yayasan Salatiga itu hampir sudah 7 tahun ya, 7 tahun dari 2013 kalau nggak salah. Sampai 2020 ya, sekitar 7 tahun. Fakultas Dakwah memiliki 4 prodi, yaitu komunikasi dan penyiaran Islam, kemudian ada manajemen dakwah, ada pengembangan masyarakat Islam, dan prodi yang paling mudah adalah PI ya, psikologi Islam. Untuk siswa-siswa yang baru kemarin lulus dari tingkat SMA dan sederajat, kemudian pengenlah melanjutkan kuliah, bisa di Fakultas Dakwah. Kemudian bisa daftar melalui tiga cara ya, 3 jalur, yaitu jalur SPAN kemarin sudah diumumkan. Terus sudah tutup belum ya Pak? SPAN sudah diumumkan. Malah ya. Kemudian ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu kemudian sekarang proses. Nanti ada yang mandiri. Masih dibuka Pak pendaftarannya? Masih. Kemudian nanti mandiri, tapi saya lupa bulan-bulannya ya, pokoknya di
karena kasus COVID ini akhirnya ada beberapa kemunduran. perubahan gitu. Nah tadi ya kurang satu caranya itu jalur undangan atau jalur mandiri. Mandiri itu bisa ujian bagi beberapa prodi yang masih menggunakan undangan, bisa juga mungkin di dua prodi ya, di manajemen dakwah dan pengembangan masyarakatnya sendiri. Itu mungkin yang bisa. Terima kasih Pak Dekan. Langsung ya Bu Uri ya, masuk ke inti pembicaraan kita, diskusi kita. Jadi teman-teman yang mau daftar di Fakultas Dakwah bisa langsung daftar di dua jalur. Sudah nggak bisa. Jalur ujian masuk Pak Mukti ya. Ujian masuk sama mandiri. Mandiri UN Mandiri itu salah satunya termasuk undangan. Dan yang cerita tanya ke Instagram itu yang undangan dijawab hari ini tidak bisa untuk prodi KPI dan prodi psikologi, hanya bisa di prodi pengembangan masyarakat dan prodi manajemen dakwah. ya. Itu ya, kita masuk ke gini. Satu topik yang cukup penting hari ini adalah bagaimana kita merelasikan antara puasa, pandemi, dan etnisitas. Seperti apa, kita akan lihat bagaimana komunikasi antar etnis dalam kondisi pandemi dan puasa Ramadan ini. Begitu Pak Dekan. Iya. Kira-kira kalau sebelum kita masuk ke yang lebih serius lagi ya teman-teman, kira-kira gimana Pak Dekan melihat hubungan antara pandemi COVID ini dengan ritual puasa Ramadan ini Pak? Iya, jadi ya saya yakin semuanya bisa memahami ya. Jadi sebelumnya kita punya impian bahwa Ramadan ini berjalan seperti Ramadan yang lalu yang kita bisa melakukan terawih begini. Tetapi pada hari ini karena fenomena COVID-19 misalnya, dengan kebijakan yang keluar gitu, pesan-pesan yang disampaikan oleh negara, oleh ulama, oleh siapapun itu tanda-tandanya kelihatannya menandakan kita harus berpuasa rada rada wilayah-wilayah pribadional gitu, atau personal, atau paling tidak ya keluarga gitu. Jadi ibadah puasa di bulan hari ini adalah menurut orang sosiologi, misalnya Mas Ali gitu, orang sosial itu mungkin pada sendi kelompok masyarakat terkecil adalah keluarga gitu, penekannya lain pada masalah-masalah sosialnya lebih pada bantuan ya pada hari ini saya melihatnya. Maka tema hari ini sebetulnya jadi sumbernya hari ini itu adalah COVID gitu, utamanya entah itu puasa dan apa itu biasanya ke COVID itu utamanya. Tetapi orang melihatnya COVID itu menjadi fenomena satu. Jadi kalau di dalam menuliskan ide pentingnya gitu. Jadi tema besarnya ide utama gitu. Nah, yang seperti kita itu membaca, orang komunikasi, orang sosiologi, orang psikologi adalah membaca efek-efek dari sana gitu. Nah, saya yakin gitu, sejago apapun kita tentang baca apapun tentang COVID atau virus corona, itu tidak bisa masuk karena itu wilayah-wilayah orang biologi dan orang-orang kedokteran gitu. Nah, kita itu membaca tidak COVID bentuknya bulat yang terus ada kayak kepala trompet gitu. Saya nggak paham tuh. Sampai hari ini saya juga belum lihat. Tapi efek dari situ, siapapun tadi ada kalimat-kalimat komunikasi etnis, maka etnis tidak lagi pada ethnicity yang makna antropologis, artinya tentang suku atau ras gitu. Tetapi sekarang kalau perspektif ilmu budaya gitu, perspektif komunikasi antar budaya, etnis itu sudah lagi pada lapisan-lapisan sosial gitu. Jadi etnis guru, etnis ekonom, etnis etnis kiai, etnis pedagangnya hari itu. Jadi hari ini COVID dilihat dari beberapa etnis. Etnis guru artinya kita harus belajar online.
Iya betul. gitu. Terus gatal, terus udah agak cuek terhadap anak dan keluarga karena memang dia ngadepin apa namanya laptop. Soal Terus yang persoalan yang usaha misalnya, yang ekonomi, ini COVID ini akan meremukkan sendi-sendi perekonomian. Tukang jualan ngeri, yang beli juga ngeri, akhirnya ya tidak berjalan. Terus kiai hari ini berkaitan dengan COVID itu pada persoalan ritual Ramadan atau ritual ibadah. Yang biasanya apa namanya? Maka kiai akan bukan melihat COVID-nya atau virusnya bentuknya yang bulat menyeramkan itu, tapi efek dari situ, masjid sepi, terus Tapi yoga. maaf Pak Bukti, ini kemarin ada berita itu di beberapa tempat masih ada yang menjalankan tarawih itu Pak. Di Jakarta Iya. masih ada sendiri, itu gimana Pak? pare-pare tuh sampai rusuh. Di tempat saya itu masih ada, di depan rumah saya musola masih tarawih itu Pak. Iya, sebetulnya kita juga tidak boleh itu bilang hoax atau apa itu melanggar begitu. Yang terpenting adalah bagaimana orang-orang etnis per etnis tadi memahami orang budaya itu. Memang pada hari ini yang harus berperan betul adalah pemerintah dan Kesadaran diri apa ya, pemerintah dan apa ya, lembaga-lembaga pemerintahan memang yang harus berkoordinasi kuat. Jadi sudah lah yang berbicara tentang boleh terawih berjamaah atau di rumah itu, ya itu bagian pemerintah yang simbolnya keagamaan misalnya. Kan juga kalau misalkan mau tanya di IG silakan langsung diketikkan ya, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Dekat. Ada Kita yang buri. tanya nggak? Boleh. Ada, saya dulu sama yang siapa aja namanya? Ada Miss Ana. Oh Miss Ana. Halo sama. Ada Ida Pala. Bina Ida. Oh, Bina. Debbie. Siapa? Sasina. Oh, Safina. Oke. Duri. Jadi kalau misalnya tadi kita ngelihat etnisitas itu tidak lagi berdasarkan Etnik kesukuan. etnik kesukuan, tapi latar budaya. budaya kita ya Pak. Nah, sekarang yang terkadang menjadi persoalan, terutama mungkin saya ya, rutinitas yang dahulu kita di bulan Ramadan misalnya terawih bareng, terus bukber bareng, pengajian bersama, itu kan sekarang ditiadakan dahulu karena COVID-19. Nah, gimana supaya membentuk rutinitas atau budaya atau apa ya bahasanya ya, anggaplah itu namanya budaya baru ya Pak, budaya baru tapi tetap menguatkan iman kita. Jadi jangan sampai karena kita berubah budaya atau berubah kebiasaan di dalam Ramadan ini akhirnya jadi aduh malas nih mau terawih karena cuma paling kayak sama suami saya palingnya berdua ibadah gitu, atau atau mungkin iya kan pasti itu akan membuat kita aduh kok kurang semarak gitu kayaknya. Itu gimana Pak? Iya, kalau saya sih ini kayaknya menurut saya ini lebih yang berkualitas dan tidak capek. Tetapi bagi kita mudah-mudahan, kalau saya ini uji kesabaran. Jadi kalau kita mengharapkan ibadah-ibadah kayak kemarin, memang kita itu udah membudaya Ramadan itu bersama-sama, berjamaah, serempak, menjadikan apa ya, wah gitu. Tetapi kalau biasanya mungkin saya nggak tahu Mas Mbak Uri ketika kemarin sama suami, pernah nggak suami ngimamin di rumah? Tapi dengan ada COVID ini kan itu ada tuh. Terus kemarin kita buka bersama, misal kantor saja ada berapa kali. Hari ini mau tidak mau dengan keluarga bisa udah disiapkan. Nah itu, jadi membangun etnisiti kekeluargaannya yang lebih ini. Tetapi kalau misalnya mau mengenai etnisiti secara letterless, jadi hari ini
dengan corona kita sudah tidak lagi memandang mana etnis apa. Orang Jawa kalau hari ini mau nolong orang Cina yang kena itu ya silakan. Orang Cina juga yang tokoh-tokoh misalnya yang membutuhkan. Jadi sebetulnya hari ini Madura misalnya yang ada ini momen-momen atau event-event di mana ya kita harus ini. Saya kemarin misalnya banyak melihat acara-acara amal gitu, artinya sudah menghilangkan batas-batas etnisitas atau kesukuan atau kekerasan atau kekelompokan gitu. Di hari ini kesabaran kita betul-betul lagi di ini. Anak saya yang kecil sudah pengen keluar, pengen apa ya, karena biasanya di masjid itu sebelum maghrib takjilan bersama tuh ya, terus mereka bisa ngaji gitu, bisa tadarusan setelah tarawih. Nah itu sebetulnya sama hari ini, baik secara hukum fikih atau hukum logika pun sama, ibadah itu mau dimanapun dilakukan. Tapi jangan juga sampai marah-marah gitu. Itu puasanya batal Pak. Iya, marah-marah ya, ada di beberapa kasus pengen ibadahnya Iya, tetap betul. loh. Iya. Kita itu saya bilang tadi, kita tuh nggak tahu COVID itu, yang tahu itu ya kedokteran dan ya, maka Tapi gini Pak, kita mengikuti. satu sisi memang solidaritas, tapi di sisi lain Pak, baru kemarin kita dengar ya di Jawa Tengah itu kan ada, kalau nggak salah di Banyumas itu ada penolakan penguburan pasien corona. Terus di Ungaran ya ada penolakan di tempatnya Duri, ada penolakan perawat dari Karyadi yang mau dikuburkan di Ungaran ya kalau nggak salah. Iya. Itu gimana Pak? Berarti kan ada dua entitas yang saling berbeda kepentingan, akhirnya mereka Iya. susah itu gitu Pak. Nah itu lagi-lagi kemudian kita tidak memiliki kewenangan untuk menyalahkan siapa. Cuman secara komunikasi memang, misalnya pemerintahan tidak ada koordinasi, tidak ada channel edukasi yang bisa diterima oleh masyarakat bahwa misalnya bisa nggak terjamin nggak bahwa yang meninggal itu memang sudah tidak lagi berpindah virusnya, itu harus disampaikan. Atau orang yang sudah dikubur matilah makhluk-makhluk yang dibawa atau virusnya, jadi itu disampaikan ke masyarakat juga jangan terlalu kontras sekali. Dia harusnya memang ada ya, kalau Atau kepanikan mungkin Pak. oh iya, kalau berbicara panik ya panik semuanya. Makanya saya sempat menuliskan gitu, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang meninggal adalah ada 4 kewajibannya: memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Bagaimana menguburkan aja kok ditolak gitu. Untung aja nggak terjadi pada saya. Kalau terjadi pada saya akan tanam mayat itu di depan rumah saya. Iya. Kalau nggak saya letakkan di depan yang sadis banget itu. Tapi saya tidak menyalahkan masyarakat itu yang karena mereka tidak mendapatkan informasi yang baik. Di wilayah-wilayah pemerintahan, misalnya pemerintah harus bisa ngambil tuh para ulama untuk memberikan informasi itu. Oke, ini masuk Puri, ada pertanyaan dari Instagram yang sudah diposting admin Instagram Fakultas Dakwah. Itu ada pertanyaan salah satu dari @fatmanisa45. Ini kalau nggak salah mahasiswa Fakultas Dakwah sih. Dia tanya, bagaimana menyikapi kepanikan dan kecurigaan antar warga sebab adanya COVID-19 ini? Terima kasih. Mungkin ini maksudnya gini Pak Mukti, kepanikan karena di PHK, kepanikan kekurangan logistik, terus kecurigaan, oh dia positif, dia enggak, dia dari mana? Kemarin Terus, sempat ada kepanikan juga mahasiswa pembelajaran online, terus sekarang ini ada kuota itu kan. termasuk kejujuran pasien gitu Pak. Gimana Pak Dekan melihat itu? Begini, ya kita itu, saya juga nggak tahu ini pandemi ini tuh aib apa tidak. Kalau aib, mungkin aib ya. Tapi kalau ini kan enggak. Tapi kenapa harus di informasinya harus tidak seperti, harus ada memang
di identitasnya diumpetin. Nah, Iya. karena memang efek-efek dari situnya itu. Iya, kepanikan, Gitu ya. efek kepanikan. Jadi bisa membuat panik masyarakat gitu. Makanya mending informasi itu dalam hal ini pemerintah cukup bijaksana gitu. Tidak terlalu Share. informasi, tapi ya yang seperti kita pengen butuh informasi yang tenanan gitu. Tapi makanya tadi itu ada sesuatu yang benar untuk diucapkan itu menjadi salah ketika diucapkan memberikan efek-efek yang negatif tadi gitu ya. Jadi secara psikologis juga intinya memang kaget, semuanya panik. Jangankan ya siapapun panik. Jadi orang itu akan panik ketika dia tidak berada on the track gitu, tidak berada pada posisi kecenderungan atau kebiasaan, kita akan kaget, shock saja, shock apa ya, culture gitu. Kok tiba-tiba begini, kok tiba bahasa media yang lebih ini, yang lebih menyeramkan daripada COVID ya bahasa media. Betul. Gitu ya teman-teman. Jadi kata Pak Dekan tadi harus informasinya yang tenanan. Yang tenanan kalau pegang gebetan, jadi tinggal pas saya pas lagi jeru-jeru nih, when milih dalam liyane. Oke, masuk lagi ke sini. Ini sambil kita paparkan bahwa Yang kemarin IG mungkin ada yang tanya nggak Pak? Belum. Ayo yang IG kalau tanya aja. Nanti kita jawab langsung. Sinyal. Oke. Ini kayak pertanyaan yang terakhir yang sayang kalau nggak ditanyain ya. Pak, apa yang harus kita konsumsi saat sahur di kala COVID ini, Pak? Ini Pertanyaan siapa sih tadi? Nggak tahu di admin tadi. ini nih yang sebetulnya saya sudah coba, ini sudah dipikirkan nggak gitu cara negara untuk mengedukasi masyarakat. Kita memang kan cuci tangan ya pakai sabun. Kalau kebeli sabun tuh, iya kebeli. Terus makan makanan bergizi. Nah ini yang menjadi persoalan kalimat-kalimat tadi. Bergizi itu makan gitu loh. Ini harus ini lagi. Kan hari ini jangan kan ngomongin gizi, ngomongin nggak sakit perut saja sudah ini ada isinya. Ini agak, tapi ya mau silahkanlah mau menyikapinya. Tapi memang ya kan sederhana, makan buah-buahan, makan sayur gitu. Kalau saya ya tak usahakan gitu apa yang begitu. Tapi tetap saja artinya begini. Ini menjadi problem ketika karena hari ini masyarakat itu tidak ngomong gizi. Iya, dia cuma ngomong dia dapat makan nasi aja udah selesai dia, nasi dengan apa? Dengan apa ya, sayur lah gitu loh. Karena banyak hari ini masyarakat yang kondisi COVID yang apa ya, tidak dapat kerja, terus tabungannya sudah tidak ada, terus uang pegangan. Nah, makanya saya pikir pemerintah untuk memberikan subsidi itu juga udahlah cepat disosialisasi, jangan banyak babi bu deh. Jadi seperti ini ya udah dicukupkan saja anjuran-anjuran itu ya 4 sehat 5 sempurna. Terlalu ini ya terlalu cepat, maksud saya konsumsi makanan yang baik lah gitu. Oke, jadi gitu Pak. Sebelum kita selesai, closing kira-kira gimana Pak? Menurut Pak Mukti, Pak Dekan, apa grup ada yang bertanya ya? Apa? Prodi KPI. Tadi ceramah Pak Mukti kan beliau sempat menggambarkan aktivitas Fakultas Dakwah di Ramadan tahun kemarin. Sedangkan untuk tahun ini apa? Lah ini kan Mbak ini lagi. Gimana Pak Dekan? Iya. Di tengah pandemi. Ya, memang kalau hari ini ya kita secara waktu dan ruang memang kita terbatasi gitu. Jadi hari ini pun kita kan udah harus ini juga di apa ya? Jadi sebisa mungkin kameramen misalnya cuma 2 saja atau 1 aja kan, terus pemateri ya 1 aja gitu ya.
atau gimana dialognya ya seminggu sekali, tidak apa-apa, mudah-mudahan itu gitu. Jadi berusaha untuk tidak vakum tenanan. Nah, terus ya pastilah mahasiswa juga lagi menjalankan sesuai dengan perannya di hari ini. Yang kuliah online, yang baca online, yang tapi alhamdulillah tidak ada yang tidur online. Ibadah Pak tidur Pak. Ibadah online. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan kita hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan tidak manfaat maksudnya manfaat. Semoga bisa menambah wawasan kita. Semoga kita bisa menambah tingkat ketakwaan kita Amin. di bulan puasa ini. Semoga manfaat. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi Ngopi Berdakwah sesi kedua bersama Pak Wakil Dekan Bidang Akademik Pak Dr. Ahmad Maimun minggu depan. Tuh ya, jangan lupa tonton terus Fakultas Dakwah YAIN Salatiga di channel YouTube dan di Instagramnya. Yang belum follow silahkan di follow. Yang sudah subscribe nggak apa-apa. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.